Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini Bu Merti akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan tanpa garis bilangan. Kalau kemarin memakai garis bilangan, kalau sekarang tidak memakai garis bilangan. Ya, yang pertama, contoh yang pertama, kita mempunyai rumusnya min A ditambah min B min A tambah B. Jika min sama min, jadi hasilnya min A tambah B. Kemudian min A ditambah B sama dengan A dikurangi B jika A lebih besar B. Kemudian A ditambah B sama dengan B dikurangi A jika B lebih besar A. Ya. Jadi intinya kayak gini aja. Jika penjumlahan misalnya ya. Misalnya 12 ditambah 15. Ini kan positif, langsung saja 27. Nah, itu. Kemudian kalau misalnya yang ini contoh 1 ya. Contoh 1. Ini contoh 2. Misalnya ada bilangan negatif sama negatif nih. Min 7 ditambah min 8. Nah, ini kan negatif sama negatif. Ini kan negatif sama negatif. Jadi hasilnya tetap negatif, min 15. Nah, jadi patokannya gitu. Kalau plus sama, kalau negatif sama negatif, ibaratnya punya utang sama punya utang, jadinya utangnya banyak. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga misalnya 20 ditambah min 10. Nah, ini kan 20 ditambah min 10. 20-nya bilangan positif, ini bilangan negatif. Nah, kalau 20-nya B-nya lebih besar, ini kan B-nya lebih besar nih. Jadi langsung saja 20 dikurangi 10. Jadi kalau ininya lebih besar, 20 dikurangi 10. Anggap aja ini tidak ada. Jadi hasilnya 10. Nggak usah pakai min. Jadi seperti itu. Terus contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya 13 ditambah min 15. Nah, ini kan dibalik nih. Ininya lebih kecil. Kemudian ininya besar. Minnya min 15. Jadi caranya 15 dikurangi 13 berapa? 2. Tapi karena di sininya lebih kecil jadinya min 2. Jadi gitu. Atau punya uangnya 13, ternyata utangnya 15. Berarti masih ada utang lagi 2. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya positif tambah positif, hasilnya positif. Kalau dua-duanya negatif, ini dua-duanya negatif. Jadi hasilnya negatif. Kemudian 20 positif sama negatif, tapi ini lebih besar, hasilnya positif. Positif sama negatif, tapi ininya lebih kecil, hasilnya negatif. Lanjut ya, misalnya ada contoh lagi seperti ini. Ada contohnya, ini contoh lagi ya. Contohnya lagi 20 dikurangi min 4. Nah, kalau ada contoh seperti ini 20 dikurangi min 4, jadi caranya dibalik. Apanya yang dibalik, Bu? Ininya nih, tanda-tandanya. Jadi 20-nya tetap 20. Nah, kalau ini kan bingung nih, gimana sih kok ini 20 dikurangi min 4? Minnya menjadi plus dibalik. Nah, minnya menjadi plus. Min 4, lawan kata min 4 itu 4. Nah, lawannya 4, min 4. Jadi bedanya antara min sama plusnya aja. Lawannya min 4, 4. Nah, jadi kalau gini mudah kan? 20 ditambah 4 berapa? 24. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada soal yang membingungkan, caranya dibalik. Lagi, contoh lagi. Contoh lagi misalnya min 23 dikurangi 12. Nah, ada contoh seperti ini. Min 23 dikurangi 12. Bingung. Sama, masih bingung kayak tadi nih, nggak jelas nih, masih bingung. Ini diapain ya caranya ya?
Kita balik, min 23 tetap min 23. Jadi yang dibalik itu setelahnya. Yang ini tetap. Yang ini tetap, yang ini tetap. Angka yang pertama tetap. Min menjadi plus. Ini kan tinggal 12. Berarti 12 menjadi lawannya 12. Min 12. Nah, ingat tadi. Kalau dua-duanya min, mudah. Ini min sama min. Hasilnya min. 23 tambah 12. Hasilnya berapa? 35. Gitu. Jadi kalau ada soal seperti itu mudah sebenarnya, tinggal dibalik saja. Lagi, contoh lagi selanjutnya adalah misalnya min 10 dikurangi min 14. Nah, ada soal min 10 dikurangi min 14. Tetap yang pertama itu masih utuh, ditulis kembali. Min menjadi plus. Min 14, lawannya min 14 berapa? 14. Nah, ingat. Ditambah 14, berapa hasilnya? Hasilnya 4. Jadi masih ada sisa 4. Jadi 14 dikurangi 10. Berapa? 4. Karena sini lebih, lebih kecil, ini lebih besar. Berarti dia tidak punya hutang. Oke, contoh satu lagi, yang terakhir contohnya. Contohnya misalnya 2 dikurangi 10. Misalnya ada 2 dikurangi 10 mah nggak bisa, Bu. Iya, benar tidak bisa, tapi caranya dibalik. 10 dikurangi 2 berapa? 8, tapi karena ini lebih kecil jadi min 8. Gitu ya. Jadi ingat kalau misalnya yang bingung nih, tetap dikurangi tapi dibalik dengan cara tambahin min. Jadi gitu anak-anak.